أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, ada sebuah cerita yang menarik. Di sebuah komplek ada seorang tukang ngawuruk ngaji. Jadi tiap harinya dia itu selalu aja ngawuruk ngaji di masjid ataupun di luar masjid. Ada yang privat gitu, bahasa sekarang itu ada privat. Jadi dia menggarap beberapa orang yang itu tiap hari itu, tiap sore itu dia berjalan untuk ngawuruk ngaji di rumah. Pas di bulan berganti maka ada cerita lain ketika itu yang mungkin seharusnya kalau kita sekarang anak mahasiswa itu banyak yang privat gitu. Per bulan itu kan suka ada yang ngasih ini ya honor lah gitu. Uang kadedeh dari orang tua yang diurukan budakna gitu. Ternyata setelah 1 bulan itu si ustadz itu menerima yang tukang uruk itu menerima amplop. Dan amplop itu isinya adalah mengagetkan dia. Terima kasih atas dedikasinya dan saya yakin Ustadz itu ikhlas. Jadi ini si Ustadz kan ngahulang ketika dia itu juga harus meninggalkan anak, istri juga. Kalaupun anak barongkeakan, mungkin kalau tidak ke dokter itu juga mungkin tidak sempat dia bawa karena mungkin dia merasa ada kewajiban, terpanggil sebuah kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu ngawurukan, mencerahkan orang, mencerdaskan orang, atau membebaskan dari buta huruf. Tapi ternyata setelah 1 bulan itu dia bikin kaget. Ada yang salah mungkin ini. Mau protes gimana? Dalam sejarahnya Ustaz tidak ada yang protes. Sok dalam pesantren-pesantren itu dulu di Kastroloh itu, ketika anak kita itu ngaji ke sana itu tidak ada bayaran per bulan. Dan Ustadz itu tidak ada yang gudag-gudag gitu. Ke orang tua anak sugan gudag-gudag minta bayar, tidak ada. Nah, ketika itu Ustadz itu kan ngahulang, ini ada yang salah ini. Apakah memang benar ikhlas itu? Ya, tema saya hari ini kan ikhlas dalam beramal. Jadi ya harus didefinisikan itu ikhlas itu seperti apa. Hadirin jamaah tarawih salat tarawih jamaah Masjid Qudwah yang Allah muliakan. Jadi kita merujuk kepada beberapa ulama nih terkait dengan ikhlas itu. Ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu berasal dari khalaso. Khalaso yakhlusu ikhlasan. Ikhlas itu adalah bersih, murni dan tidak ada sesuatu yang memang menghalangi. Orang juga menyebutkan bahwa ikhlas itu adalah selamat gitu. Karena pada hakikatnya ada seorang ulama itu annasu kulluhum halka. Semua manusia itu adalah celaka. Kecuali ilal amilun, kecuali orang yang beramal. Yang beramal pun adalah celaka. Kecuali ilal mukhlisun, kecuali orang yang mukhlis. Kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang memang tidak celaka. Kalau posisinya tidak celaka berarti kan posisi selamat. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang bersih, orang yang selamat dan tidak ada yang mencelakai dia. Kemudian juga kita lihat beberapa definisi dari beberapa imam atau ulama terkenal. Ulama kita Buya Hamka menerangkan bahwa ikhlas itu adalah seperti layaknya sebuah emas itu, emas yang murni. Emas yang murni itu adalah ikhlas. Pokoknya ulama-ulama yang lain kayak Al-Ghazali juga mengatakan bahwa ikhlas itu adalah semuanya niatan dari awal sampai akhir, tujuan itu adalah untuk Allah. Lillah, itu ikhlas.
Jadi ada juga seorang ulama yang memang tanda petik rada ekstrim, dia menerangkan ikhlas itu dia mengambil ayat Al-Qur'an ayat 100 dari surat An-Nisa. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasul. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang ikhlas, maka kita keluar min baitihi dari rumahnya, rumah ego. Jadi kalau mau dengar ikhlas itu, ibadah itu semuanya karena Allah. Kita sholat jangan pikir-pikir pahala, karena kita semuanya sudah serahkan semuanya kepada Allah. Kita menolong orang, jangan berpikir bahwa kita itu akan timbal balik dari seseorang atau dari siapapun, jangan. Bahkan kata dia itu, kita lamun kita mah geus musyrik. Sebab ibadah kita semuanya ikhlas itu hanya untuk Allah, kita berharap sesuatu. Jadi teu ikhlas mun kitu mah ke diri urang, ke kauntungan urang. Lamun ternyata kauntungan urang posisina ego kita masih kena aya. Jadi kita belum keluar dari rumahnya, rumah keegoan diri kita. Jadi belum ikhlas. Maka ikhlas itu adalah tadi orang yang keluar dari rumah keegoannya, rumah dirinya, kemudian muhajiran karena hijrah ilallahi wa rasul, dia menuju Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Nah tinggal gini, tadi kembali kepada orang yang benar tuh seorang ustadz itu ketika ngahulang gitu, benar tuh ikhlas seperti iya gitu. Ketika kita berharap sesuatu, punya keluarga dan lain sebagainya, tapi ternyata kebalikannya kalah ngahulang gitu. Saya yakin ustadz mah ikhlas gitu. Jadi apakah ikhlas itu tidak dibayar gitu. Jadi tadi diartikan bahwa ikhlas itu tadi manusia itu semuanya celaka kecuali orang yang beramal. Yang beramal pun juga celaka kecuali orang yang ikhlas. Tapi juga ada kesadarannya sebenarnya, yang ikhlas pun sebenarnya celaka kecuali apa yang sesuai dan cocok dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lamun ngarugikeun eta nu ngawurukan eta jelema zalim teu atau ikhlas, jangan ikhlas, dolim. Jadi memang ikhlas itu bukan urusanana dibayar dan tidak dibayar. Tapi ada hal sesuatu yang memang sepakati. Dan sekalian, jadi kalau diartikan secara contoh lain mungkin, ketika saya keluar dari rumah atau beberapa hari keluar dari rumah karena urusan pekerjaan, di rumah itu istri saya itu kan menunggu. Ketika dia menunggu, ketika kita hadir di rumah, dia akan meladeni apapun. Dari mulai menyediakan makan, minum, panyucikeun pakaian dan sebagainya. Apakah dia berharap oleh kita dikasih uang? Ataukah dia mungkin karena melakukan itu karena takut dimarahi oleh kita, oleh saya? Ikhlas itu bukan itu, tapi dia ikhlas itu adalah melakukan sesuatu itu hanya berharap dari Allah, hanya karena cinta, hanya karena mengharap, tidak ada hal-hal yang lain. Maka tadi bahwa ikhlas itu adalah kebalikannya dari riya. Kalau riya itu orang itu ingin dilihat, atau bahasa lain sum'ah. Sum'ah itu adalah ingin didengarkan. Dia mengucapkan sesuatu, melaporkan sesuatu, kemudian ingin didengarkan oleh yang lain, itu sum'ah namanya. Tapi kalau riya itu adalah ingin dilihat, melakukan sesuatu karena berharap dipandang, karena berharap dipuji, karena berharap sesuatu yang memang di luar Allah. Itu adalah riya. Itu tidak ikhlas. Dan sekalian, tapi juga gini, kalau kita ibadah juga kan kata Sayyidina itu gini. Kalau kita ibadah karena takut neraka atau karena takut siksaan, maka kita berarti seorang hamba cahaya atau pembantu. Ya. Kalau pembantu kan ingin diharapkan atau yang dipuji atau yang dibayar kumajikan, kudunungan. Nah kata Sayyidina Ali itu, kalau kita ibadah itu hanya takut karena oleh Allah, maka kita sebenarnya ibadah kita adalah ibadah seorang hamba sahaya. Ada tingkatan yang kedua. Kalau kita ibadah mengharap pahala, kata Sayyidina Ali itu, bahwa kita adalah sebenarnya ibadahnya para pedagang. Lamun pedagang kan neangan bati, berharap bati keuntungan gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya yang hebat itu, kalau kita ibadah karena cinta gitu, terhadap Allah, maka sebenarnya kita adalah seorang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Nah, tingkatan ikhlas itu hadirin sekalian, kita mungkin selama ini kita berharap beramal sesuatu karena mengharapkan sesuatu. Bisa saja kan karena kita beramal karena memang supaya di perjalanan tidak celaka. Apakah memang itu berharap seperti itu salah? Tidak salah juga, karena itu juga perintah Allah dan Rasulnya. Bahwa yang sedekah itu tanfaul bala, gitunya. Bahwa yang sedekah itu berinfak itu juga akan terhindar dari bencana. Tapi juga mungkin kita
tingkatan ikhlas itu baru tingkatan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu ada orang yang awam ikhlasnya, kemudian yang khusus, ada yang khususul khusus. Yang awam itu ya orang-orang yang biasa aja, kita memberikan sesuatu berharap untuk selamat, nah itu wajar, karena mungkin kita masih sesuai dengan tingkatan keimanan kita. Nah kalau sudah khusus mungkin tidak berharap seperti itu, tapi urusannya dengan Allah. Apalagi kalau khususul khusus itu sudah langka sekali. Khususul khusus itu hanya beberapa orang saja mungkin di kita itu ataupun di Indonesia itu, karena memang langka itu. Hanya berfikir, zikir, fikir, ikhtiar itu urusan dengan Allah itu. Semuanya dengan Allah, tidak ada kaitan dengan lain. Dan hadis sekalian, mudah-mudahan kita diingatkan semuanya, kita belajar dari sini, dan kalau belum dari kemarin, detik ini kita niatkan semuanya, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, langkah kita, niatkan kita sebagai ikhlas karena Allah, dari Allah untuk Allah, dan semuanya adalah terserah Allah. Nah, baru setelah itu berserah diri, dan setelah diri itu kita insya Allah itu juga menolong hambanya yang berbuat baik. Allah juga akan memberikan bantuan terhadap hambanya yang berbuat baik, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya dalam posisi keikhlasan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukhlisin atau orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.